Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi malam ini kita ketemu lagi di Komsel ini. Jadi aku mau bawain lagi, sharing lagi tentang firman Tuhan yang berjudul tentang YOLO YONO. Dimana ini kan udah dibahas nih sama Pastor Rico minggu lalu, tapi kita mau bahas lagi nanti lebih dalam lagi. Nah, kita mau buka dulu YOLO. YOLO itu apa sih artinya, teman-teman? Di sini YOLO adalah kita punya gaya hidup yang punya tujuan untuk kepuasan diri kita sendiri. Dimana kita hidup cuma sekali, jadi hidup ini untuk kita, untuk pribadi kita, kepuasan diri kita sendiri tanpa memikirkan memikirkan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus bisa menikmati dunia ini karena hidup cuma satu kali. Nah, di sini aku mau baca firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana di Efesus 5 ayat 15-17 ini memberitahu kepada kita, memberi kita cara untuk kita bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan, yaitu supaya kita nggak jadi orang bebal tetapi menjadi orang yang arif. Kita harus memperhatikan bagaimana gaya hidup kita, apakah gaya hidup kita sama seperti dunia atau gaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan kita juga harus sadar bahwa hidup di dunia ini itu cuman sementara, jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada dan mengusahakan diri kita untuk kita bisa terus ngerti kehendak Tuhan apa, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan tujuan yang Tuhan punya di dalam hidup kita. YOLO versus kerajaan Tuhan, teman-teman. Bagaimana di sini kita lihat ada perbedaan di antara YOLO dan kerajaan Tuhan. Bagaimana hidup kita yang tadinya sesuai dengan YOLO, lalu di sini juga ada kehidupan yang bagaimana nanti hidup kita sesuai dengan kerajaan Tuhan. Ada prinsip, ada tujuan, motivasi, dan hasilnya sendiri-sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa baca. Contohnya seperti aku adalah orang yang bagaimana dulu hidup dengan YOLO. Mungkin sekarang juga masih ada YOLO-YOLOnya, teman-teman. Bagaimana di sini dulu aku adalah orang yang apa yang aku mau, apa yang aku harapkan itu harus terjadi. Bahkan kalau nggak terjadi ya aku marah sama Tuhan, marah mungkin sama diri aku sendiri juga, teman-teman, karena aku nggak bisa mencapai apa yang aku mau dan apa yang aku harapkan. Nah, hasilnya, teman-teman, adalah bagaimana ketika aku mendapatkan apa yang aku mau, teman-teman, itu ternyata tidak mengisi kekosongan di dalam diri aku sendiri. Nah, lalu ketika aku sudah mulai mau belajar dan tunduk sama Tuhan, aku di sini belajar tentang bagaimana cara hidup aku untuk kerajaan Tuhan. Nah, mungkin hidup dalam kerajaan Tuhan banyak hal-hal yang kadang bikin aku nangis, bikin aku kayak nggak kuat, bikin aku kayak nggak tahan. Proses-proses hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan aku, bahkan sampai membuat aku berpikir untuk balik lagi ke kehidupan aku yang sebelumnya. Nah, tapi di sini yang bikin aku terus bertahan sama Tuhan adalah hasilnya, teman-teman. Hidup penuh damai sejahtera dan sukacita. Walaupun susah, teman-teman, walaupun sulit, tapi di situ aku berusaha membuat hidup aku bareng Tuhan, bareng Roh Kudus akan selalu ada damai sejahtera dan sukacita, teman-teman. Nah, sekarang kita ke YONO, teman-teman.
Yono ini artinya adalah merupakan gaya hidup yang berfokus pada kesederhanaan dan fokus pada kebutuhan. Tapi di sini Yono di sini yang akan kita bahas adalah yang berfokus pada kebutuhan kita kepada Tuhan, yang nantinya akan dipergunakan atau difungsikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Di sini aku mau bacakan. Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis. Kita tahu bahwa anak Allah sudah datang, dia sudah memberi kita pengertian sehingga kita mengenal Allah yang benar. Kita hidup bersatu dengan Allah karena kita bersatu dengan anaknya, Kristus Yesus. Dia juga Allah yang benar karena dia selalu layak dipercaya dan merupakan sumber hidup yang kekal. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari segala berhala. Amin, teman-teman. Sini aku suka sama ayat 21, teman-teman. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari segala berhala, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan, teman-teman. Bagaimana Tuhan sudah bersatu dengan anaknya Kristus Yesus, bagaimana mereka berusaha berjuang untuk menjadikan kita anak-anaknya, dan kita harus bisa menjadi anak yang membanggakan Tuhan, membanggakan Bapa kita di surga, yaitu menjauhkan diri kita dari segala berhala. Kita mau buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11, teman-teman. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, teman-teman, tapi Tuhan Yesus memiliki prinsip, yaitu pertama adalah berpegang kepada firman Tuhan. Yang pertama itu berpegang kepada firman Tuhan. Iblis tahu betul celahnya kita, teman-teman. Ketika mungkin teman-teman lagi pusing, teman-teman lagi capek sama kerjaan, capek sama kehidupan, bahkan memikirkan masa depan akan seperti apa, teman-teman. Disitulah celah untuk iblis bisa masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita untuk menguasai jiwa kita supaya kita berfokus kepada apa yang iblis tawarkan atau apa yang iblis bicarakan atau kasih tahu ke kita, teman-teman. Jadi kita harus berpegang kepada firman Tuhan yang benar supaya kebenaran itu tetap berada di atas perasaan-perasaan kita yang kadang baik, kadang lagi nggak baik gitu, teman-teman. Karena perasaan kita tuh berubah-ubah, teman-teman, bisa berubah-ubah kapanpun. Jadi kita harus punya pegangan, yaitu kebenaran itu sendiri, kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, yaitu tidak mencobai Tuhan. Nah, kita nggak perlu yang namanya mencobai Tuhan, teman-teman, untuk kita bisa minta kepada Tuhan untuk buktikan Tuhan sayang nggak sih sama kita. Tuhan tuh sayang, teman-teman, sama kita. Bagaimana teman-teman mungkin bisa lihat, kita bisa lihat juga Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, teman-teman. Dari segala hal macam apapun mungkin yang teman-teman minta, Tuhan belum kasih, itu bukan berarti Tuhan gak sayang, teman-teman. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah memberikan penyembahan hanya kepada Tuhan saja. Nah, kesetiaan kepada Allah itu lebih penting daripada kekuasaan dan keindahan duniawi ini, teman-teman. Apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, teman-teman, apakah itu menjadi penyembahan kepada Tuhan atau tidak, teman-teman? Teman-teman bisa renungkan sendiri. Kayak aku misalkan menantikan sesuatu di dalam doaku yang gak kunjung datang, tapi kan itu balik lagi ke diri aku sendiri. Aku pertanyakan lagi itu ke diri aku sendiri, apakah apa yang aku mau, yang aku minta itu untuk kemuliaan Tuhan atau enggak, atau cuman untuk menyenangkan hati aku sendiri, menyenangkan diri aku sendiri, teman-teman. Teman-teman harus tahu, kita semua di sini harus tahu, harus sadar, aku pun lagi belajar, teman-teman, bahwa apapun itu pada akhirnya Tuhan yang akan tetap ada buat kita. Jadi kita harus bisa punya prinsip Tuhan segalanya buat kita, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada points to pondernya, teman-teman, ada pertanyaan. Nanti teman-teman bisa jawab sendiri di
breakout room, kita bisa bahas ini, nanti teman-teman bisa sharing lagi pribadi lepas pribadi teman-teman. Yang pertama adalah apakah kita sudah menempatkan firman Tuhan sebagai hal terpenting dalam hidup kita, bahkan lebih penting daripada hal yang paling kita butuhkan sekalipun. Yang kedua, sudahkah kita mempercayai janji Allah sepenuhnya, ataukah kita hanya percaya sesudah Allah merealisasikan janji itu? Nah, yang ketiga, adakah kekuasaan, kenikmatan, keindahan duniawi yang telah merampas Tuhan dari hati kita, tahtanya sendiri di hati kita, dan maukah kita menjalani proses perjalanan untuk kita mau tetap setia bareng Tuhan? Nanti teman-teman bisa jawab di breakout room teman-teman masing-masing. Ini adalah statement yang diberikan oleh Pastor Rico. Jika dunia belum menjadi sampah buat kita, Tuhan belum paling berharga buat kita, teman-teman. Menurut aku ini benar-benar sangat ngena ya di hati aku waktu hari Minggu kemarin Pastor Rico bawakan statement ini. Kita terus belajar untuk menjadikan dunia itu adalah sampah buat kita, sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, teman-teman. Dunia ini ya sampah, jadi kita harus bisa menjadikan Tuhan yang paling utama dan terutama di dalam hidup kita. Nah, yang terakhir teman-teman, ini adalah dari aku sendiri, di Matius 16 ayat 24, aku akan bacakan. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Untuk melakukan hal ini, teman-teman, akan ada yang namanya penderitaan. Namanya juga proses, teman-teman, gak ada yang prosesnya itu gak selalu enak, teman-teman. Jadi pasti akan ada yang namanya penderitaan. Karena apa? Karena menurutku kekristenan berfokus kepada penderitaan. Tapi penderitaan ini memiliki tujuan ilahi, yaitu tujuan untuk memuliakan Tuhan dan juga memuliakan kerajaan sorga. Aku udah selesai, teman-teman. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Nanti untuk 3 pertanyaan tadi teman-teman bisa kita bahas bareng-bareng di breakout room. Terima kasih.